Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video saya kali ini akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di video yang kemarin, yang baru saja kemarin saya buat, yang judulnya itu mengumpulkan pertanyaan teman-teman yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, buat teman-teman yang merasa bertanya di video itu bisa tonton videonya ya teman-teman ya, bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman, supaya teman-teman itu paham. Dan teman-teman yang lain juga misalnya belum bertanya, bisa menonton juga teman-teman ya, karena siapa tahu sensasi yang kalian rasakan ini sama dengan orang-orang atau teman-teman yang lain yang bertanya kemarin di bagian video yang kemarin saya upload ya teman-teman ya, yang judulnya itu mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, di channel saya ini saya masih akan terus memberikan semangat ya, saya akan masih terus memberikan motivasi, masih akan terus memberikan edukasi pada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini, tujuannya itu adalah untuk memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan kepada hati dan pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, tidak lupa juga teman-teman harus tahu bahwa untuk gangguan yang kalian alami dengan rasa tidak nyaman yang kalian alami sekarang itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Teman-teman harus tetap bersabar. Nah, oke. Selanjutnya ke pertanyaannya teman-teman ya. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman mungkin yang saat ini baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa berkembang ya teman-teman ya. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman yang lain itu bisa termotivasi. Mungkin mereka sudah merasakan lelah, sudah merasakan letih, sudah merasakan bosan ya, sudah merasakan putus asa lah intinya dengan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis dengan rasa tidak nyamannya. Mereka akan bangkit lagi ya teman-teman ya, mereka akan semangat lagi untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi langsung saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, bisa simak juga. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ya teman-teman ya, bisa tonton videonya itu dengan tenang dan dengan nyaman supaya teman-teman itu semuanya bisa paham. Nah, supaya bisa pikirannya dan hatinya itu dan perasaannya itu bisa tenang ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk yang pertama pertanyaan dari akunnya Susanto ya. Mas Susanto, laki-laki ya, perut perut sering bunyi, tangan kaki lemes, sering terasa menggigil, area dada tidak nyaman. Nah, jadi untuk Mas Susanto ya, jadi untuk perut sering bunyi, terus perut sering bunyi dulu ya Mas ya. Jadi untuk perut sering bunyi itu saya juga dulu merasakan Mas Susanto ya. Jadi saya dulu merasakan perut sering bunyi, apalagi kalau misalkan tengah malam ya teman-teman ya, ya Mas Susanto. Apalagi kalau misalkan tengah malam ketika sudah terlelap tidur, itu tengah malam kadang-kadang perutnya seperti bergerak-bergerak, terus bunyi-bunyi kerucukan ya, bunyi kerucukan, terus kemudian selain kerucukan juga dibarengi juga dengan rasa-rasa perih, terus kemudian ditambah lagi dengan pasti pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung pasti was-was, cemas, kepikiran kemana-mana karena kepikiran dengan penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Jujur saya juga dulu sering merasakannya seperti itu untuk Mas Susanto. Untuk Mas Susanto jangan khawatir ya, jangan cemas. Itu adalah hal yang sangat wajar karena itu sebenarnya adalah gas ya Mas Susanto ya. Jadi itu adalah gas yang berasal dari asam lambung yang ingin keluar, tapi dia itu gasnya susah untuk keluar. Mencari jalan keluarnya itu sangat susah. Makanya untuk Mas Susanto disarankan untuk ketika mau tidur atau
masih merasakan sensasi kerucuk-kerucuk, Mas Susanto bisa langsung minum air hangat ya. Seperti saya ini ya, Mas Susanto ya. Saya ini air hangat itu tidak pernah telat ya. Setiap saya mau tidur sama saya bangun tidur itu pasti saya minum air hangat 1 gelas besar ini ya. Itu bahkan saya bisa nambah lagi ya. Itu untuk supaya otot-otot esopagusnya itu kendur ya, melonggar, rileks. Dan ketika kita rileks, otot-ototnya rileks, nanti gasnya itu akan mudah keluar. Nah, jadi seperti itu. Terus itu untuk yang perut-perut sering bunyi. Tapi jadi Mas Susanto ini jangan khawatir, jangan takut. Memang sensasinya seperti itu. Itu ciri khasnya memang seperti itu. Untuk gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, bukan Mas Susanto aja ya, teman-teman yang lain juga ketika merasakan perut kerucukan itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan ditakut-takutkan. Karena untuk orang normal saja, teman-teman itu sering merasakannya juga ya teman-teman ya. Apalagi ketika orang normal juga pernah merasakannya, apalagi ketika waktu awal-awal di bulan puasa gitu. Mereka baru mulai berpuasa, baru dapat berapa hari gitu ya, itu karena belum terbiasa jadi perutnya itu bunyi-bunyi ya teman-teman ya. Itu menandakan bahwa si gasnya itu si asam lambungnya itu sedang keluar, terus kemudian menimbulkan gas. Nah, gasnya itu ingin keluar, kadang-kadang keluarnya bisa lewat sendawa, terus kemudian lewat buang angin. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar. Yang penting kalau bunyi bunyi suara kerucuk-kerucuk itu berarti gas. Nah, berarti gasnya harus dikeluarkan. Dengan apa keluarkannya? Ya dengan makan atau dengan cara minum air hangat. Itu sangat wajar walaupun kalian biarkan saja, walaupun kerucuknya itu kalian biarkan saja, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Hanya saja rasanya itu memang kadang-kadang terasa seperti perih-perih, terus kemudian rasa tidak nyaman, seperti perut itu terasa kosong. Nah, kalian akali saja dengan cara ya tadi minum air hangat, terus kemudian makan ya. Itu kalau kalian ingin menanganinya. Kalaupun memang tidak ditangani juga nggak apa-apa. Nanti ketika kita sudah berpikiran rileks, ketika kita sudah bergerak, nanti itu akan berkumpul sendiri si gasnya itu ya teman-teman ya. Terus kemudian nanti akan jadi sendawa atau jadi buang angin. Nah, yang saya rasakan dulu seperti itu untuk perut kerucukan. Terus masih pertanyaannya Mas Susanto nih, tangan kaki lemes, sering terasa menggigil, di area dada tidak nyaman. Ya memang seperti itu ya. Itu menandakan bahwa kita itu memang belum membaik dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini ya, teman-teman semua ya, khususnya Mas Susanto, sering sekali merasakan lemes. Karena apa? Karena kita itu sistem pencernaannya, sistem penyerapan gizinya itu belum sempurna ya. Sistem penyerapan gizinya itu belum terlalu cepat seperti orang normal ya teman-teman ya. Untuk Mas Susanto juga ya. Jadi ketika kita makan, ketika kita sudah mendapatkan energi dari makanan itu, kemudian kita pakai lagi buat berpikir, kita pakai lagi buat cemas, kita pakai lagi buat rasa takut, buat rasa was-was, buat bergerak segala macam. Jadinya ya itu tadi tenaganya terkuras lagi ya teman-teman ya. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kan orangnya sangat sensitif sekali. Jadi apa-apa dirasa-rasakan dan apa-apa dicemas-cemaskan. Dan asal teman-teman tahu ya, untuk rasa cemas, untuk rasa takut itu akan menguras energi. Itu akan jadi teman-teman mau makan banyak juga, kalau teman-teman masih cemas, masih rasa takut, itu nanti akan terkuras lagi. Nah, jadi teman-teman akan merasakan sensitif di badannya. Jadi gampang kayak meriang, jadi gampang kayak kedinginan, kayak menggigil. Nah, itu teman-teman jangan takut, jangan cemas. Itu memang hal sangat wajar. Saya juga dulu sering seperti itu, sering merasakan lemes, terus kemudian sudah badannya lemes, terus sakit-sakit semua, badan-badannya sakit-sakit nggak jelas, ditambah sakit-sakit nggak jelas, ditambah lagi kelayangan, buram. Tapi yang saya lakukan dulu, karena saya sudah tahu cara penanganannya, yang saya lakukan hanyalah yang penting saya sudah makan, yang penting saya sudah minum, terus kemudian saya bergerak, saya bekerja, tetap bekerja. Nah, jadi teman-teman ya, saya itu dulu ketika sedang parah-parahnya, saya itu terpaksa untuk tetap bekerja karena ingin menafkahi keluarga. Nah, itu saya dulu sudah benar-benar nekat ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, pokoknya saya harus tetap
menghasilkan uang gitu kalau saya dulu. Jadi saya itu tetap bekerja, tetap beraktivitas. Apakah menimbulkan sensasi saat saya itu bekerja? Iya ya teman-teman ya, saya itu jatuh bangun ya teman-teman ya. Saat bekerja sering kelayangan, sering sempoyongan, sering mual, sering muntah, pokoknya teman-teman ngerasain lah rasanya terkena gangguan asam lambung. Tapi ketika kita semakin kita itu sering beraktivitas, maka kesembuhannya itu akan semakin cepat ya teman-teman ya. Beda kalau kita itu hanya sendirian di rumah, hanya berdiam diri di rumah, terus kemudian kita melamun, rasakan sensasi. Nanti itu sensasinya akan terasa sekali. Nanti sensasinya itu akan malah bikin terasa sekali, dan kita itu akan cemas dan akan sering namanya panic attack. Nah makanya teman-teman itu harus bergerak. Nanti kalau teman-teman bergerak nanti akan cepat membaik. Nah, pahami di situ ya untuk sering terasa menggigil itu hal yang sangat wajar. Saya juga dulu seperti itu. Gini Mas Susanto, yang penting Mas Susanto itu sekarang ya sudah makan, Mas Susanto sudah minum, sudah Mas Susanto nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut ke depannya mau gimana, nggak bakalan kenapa-napa kok Mas. Yang penting Mas Susanto ini sudah makan, yang penting Mas Susanto sudah minum, ya sudah. Nanti Mas Susanto itu beraktivitas saja, dan ketika merasakan sensasi lagi, minum air hangat lagi, terus kemudian makan lagi, terus lakukan seperti itu. Nanti sensasinya akan kapok sendiri, dan bakalan Mas Susanto akan menemukan caranya sendiri. Loh, oh ternyata seperti ini. Nah dari situ nanti Mas Susanto bisa ketemu caranya Mas sendiri, dan Mas Susanto paham dan bakalan bisa membaik. Jadi nggak perlu nonton video seperti ini, sebenarnya teman-teman tuh bisa membaik lah sebenarnya. Terus masih di Mas Susanto juga, ini di area dada tidak nyaman. Ini yang saya rasakan setiap hari ya teman-teman ya. Saat saya masih terkena gangguan asam lambung GERD yang dirasakan asam lambung, terus saya itu terkena anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih, saya itu juga merasakan di area dada itu tidak nyaman ya untuk Mas Susanto ya. Di area dada itu tidak nyaman, banyak sekali faktor yang menyebabkan di area dada itu di area dada saya itu merasa tidak nyaman ya. Salah satunya ya dari makanan, kalau enggak dari pikiran, terus kemudian kalau enggak dari pikiran, terus ya pokoknya sensitif lah. Pokoknya untuk orang-orang terkena gangguan asam lambung, termasuk saya dulu, orangnya sangat sensitif sekali untuk Mas Susanto ya. Sering sekali nyeri-nyeri di dada, kadang di sebelah kiri, kadang di dada sebelah kanan, kadang di tengah-tengah, kadang menyeluruh, gak nyaman di dada, nyeri-nyeri dada. Terus kemudian kadang juga nyerinya itu sampai tembus ke belakang, seperti tusuk-tusuk jarum. Terus kemudian kadang-kadang kayak nempel, ada nyerinya, nempel aja nyeri dadanya itu di tengah-tengah sini. Itu menimbulkan rasa pikiran was-was, pikiran gelisah kemana-mana ya. Nah itu saya juga dulu mengalami seperti itu. Kadang-kadang juga menjalar sampai ke sebelah kiri. Apakah saya panik dulu? Sama ya. Saya juga dulu merasakan panik, merasakan takut, merasakan cemas. Tetapi ketika saya sudah tahu penanganannya, ketika saya merasakan nyeri dada gitu, misalkan tembus sampai ke punggung terus tidak nyaman. Nah, saya sudah meneliti, ini berarti si gas lambungnya muncul. Nah, saya langsung lakukan minum air hangat gitu ya teman-teman ya. Sambil santai minum air hangat dulu teman-teman. Nah, dulu yang saya lakukan itu begitu teman-teman, begitu kerasa nyeri-nyeri di dada, rasa tidak nyaman di dada, itu pertanda bahwa ada gas lambung yang menumpuk. Nah, jadi si gas lambungnya itu ingin keluar, tetapi karena klep esofagus kita itu tertutup, makanya itu susah untuk keluar. Nah, cara kita untuk membuka klep esofagusnya, kita pancing pakai air hangat, kita minum. Nah, nanti beberapa saat kemudian akan terasa akan sendawa, dan ketika sudah sendawa, nanti nyeri dada itu akan berkurang. Nah, kalau nyeri dadanya berkurang, itu tanda, itu diingat-ingat betul, bila perlu dicatat. Ketika nyeri dada, minum air hangat. Ketika nanti beberapa menit kemudian terus menghilang, yaitu udah fix, berarti memang dari gangguan asam lambung, itu gasnya sedang tinggi. Terus saja lakukan metodenya, sering minum air hangat, sering makan supaya lambungnya itu nggak kosong gitu, supaya tidak ditumpuki dengan gas. Nah, jadi untuk di area dada tidak nyaman ini saya juga sering merasakan, bahkan sampai sudah membaiknya pun ya, kadang-kadang nyeri dada itu masih nyolek-nyolek. Apalagi kalau pas saya itu misalkan dulu sensitif sekali orangnya ya teman-teman ya, nggak bisa kena tersinggung sedikit,
nggak bisa kena marah sedikit gitu ya, terus dikomplain gitu, pasti saya langsung perasaan orang itu nggak enakan gitulah. Nah itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Bahkan saya dulu sampai panik ya teman-teman ya, cuman gara-gara pikiran kok nyeri dadanya sampai kayak gini gitu, kok nyeri nyeri dada gitu. Terus saya ambil air hangat sambil saya mengafirmasi diri, saya ini tidak apa-apa, saya ini bakalan sembuh, ini hanya gangguan asam lambung, dan akhirnya ya terlewati dan terlewati terus seperti itu untuk nyeri dada seperti itu. Nah itu untuk Mas Susanto. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Fajri. Perut sering berdenyut mengikuti irama jantung, perut kerucukan dan panas hilang timbul. Nah, untuk Muhammad Fajri ini, perut sering berdenyut. Sebenarnya perut sering berdenyut itu adalah kedutan ya untuk Muhammad Fajri, karena sepengalaman saya juga dulu seperti itu. Saya dulu mengalami perut berdenyut atau kedutan itu bukan hanya di perut saja. Saya dulu malah seperti di area dadanya juga sering berdenyut, bahkan seperti di dadanya itu, seperti detak jantungnya itu seperti berdenyut juga. Jadi saya itu kayak seperti kok ini denyut jantungnya kok ada dua macam nih, ada yang satunya cepat duk 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 duk, ada yang satunya dek 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 dek. Nah jadi saya dulu sempat panik juga. Ternyata setelah saya ingat-ingat, setelah saya teliti-teliti, saya rasa-rasakan, oh ternyata itu adalah sebuah kedutan. Dan kedutannya itu bukan hanya di dada saja, saya dulu di ulu hati juga pernah, di bagian sini, di bagian tengah-tengah sini ulu hati, terus kemudian di perut juga pernah, terus kemudian di dada sebelah kiri sebelah kanan juga pernah, terus kemudian di pundak, di punggung, itu walah di seluruh badan itu saya rasakan semua yang namanya kedutan itu ya teman-teman ya. Untuk Muhammad Fajri, saya juga dulu merasakan yang perut kedutan itu saya juga dulu merasakan. Jadi untuk Mas Fajri, jangan khawatir, itu nanti akan terlewati dengan sendirinya. Pokoknya Mas Fajri berpikir saja, Muhammad Fajri berpikir saja, perut sering kedutan itu, berkedut itu adalah berdenyut itu adalah hal yang sangat biasa, dan memang hal yang sangat biasa sebenarnya. Itu hanya kedutan-kedutan biasa sih sebenarnya. Nah itu pikiran kita tuh harus dirubah. Begini saja Mas Muhammad Fajri, ketika Mas Muhammad Fajri itu merasakan perut berdenyut atau merasakan kedutan-kedutan, atau teman-teman yang lain ini ya, teman-teman yang lain yang masih merasakan kedutan-kedutan, anggap aja ketika kalian merasa kedutan itu tanda bahwa kalian itu sudah mau sembuh. Nah itu saya dulu berpikirnya seperti itu. Ketika saya merasakan kedutan di bagian tubuh yang bikin takut gitu ya, langsung pikiran saya itu saya ubah. Oh ini berarti kedutan-kedutan ini berarti orang normal, namanya manusia itu normal, pasti kedutan. Oh, berarti kedutan-kedutan ini pertanda bahwa sudah mau membaik. Ya memang seperti itu, dan alhamdulillah memang mau membaik berarti. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian perut sering kerucukan. Nah perut sering kerucukan tadi sudah saya jawab ya di pertanyaannya Mas Susanto tadi. Untuk Mas Fajri mungkin bisa mendengarkan di bagian Mas Susanto tadi. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari user BN 6NZBC1Z. Ini namanya sangat-sangat eksotik sekali ini. Mau kemana-mana takut. Oh memang betul, jangankan mau kemana-mana ya, mendengarkan berita apapun saja itu menjadi sebuah hal ketakutan ya. Mendengarkan berita buruk sudah jelas takut, mendengarkan berita yang bagus-bagus kadang-kadang kita berpikirnya malah negatif. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang bahagia, berita-berita yang bahagia, kita itu berpikirnya langsung kemana-mana. Waduh ini saya itu nggak pernah loh ngerasain bahagia selama saya itu terkena gangguan asam lambung, tapi ini saya mendapatkan berita yang bahagia. Jangan-jangan ini adalah hal terakhir saya mendapatkan hal yang bahagia. Aduh ini namanya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD itu pasti pikirannya kesana-sana ya teman-teman ya. Ngaku ya teman-teman ya, pasti kalian juga seperti itu, karena saya juga dulu ngalaminnya ya teman-teman ya. Saya sudah merasakan lama nih nggak merasakan kebahagiaan
terus kemudian saya mendapatkan hal yang bahagia. Ketika saya mendapatkan hal yang bahagia, berpikiran saya pun masih negatif ya teman-teman ya. Ketika saya mendapatkan hal yang bahagia, saya tuh langsung berpikir begini, waduh ini saya tumben-tumbennya dapat hal yang bahagia. Apakah ini kesempatan terakhir saya mendapatkan hal yang bahagia, lalu saya mau nah jadi pikirannya itu ke sana-sana. Jadi itulah pikiran orang yang terkena anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih ya. Itu wajar sekali ke sana pasti pikirannya, dan tugas saya itu adalah untuk meluruskan teman-teman pikirannya memang seperti itu ya teman-teman ya. Terus teman-teman itu jangan terlalu berpikir ke hal-hal yang ke situ-situ terus, langsung dialihkan lagi ke pikiran yang positif dengan pikiran-pikiran yang ya dialihkan sajalah pikirannya ya teman-teman ya. Untuk mau kemana-mana takut untuk siapa yang tadi user DN6NZBC12 1Z ini ya sama, saya juga dulu mau kemana-mana itu selalu merasakan ketakutan, karena saya itu selalu mau kemana-mana itu mikir-mikir dulu ya. Ya gimana kita nggak mikir-mikir, gimana saya dulu nggak mikir-mikir ya. Saya mau ke kamar mandi saja, mau mandi badan saya itu goyang, terus merasakan kayak keleyeng-keleyengan. Itu kadang-kadang mau mandi aja mikir dulu ya, mau mandi, waduh nanti kalau misalkan saya goyang-goyang nih, ini belum saya siram air nih, belum saya gerujuk ke air kepala saya saja ini sudah kerasa kelejengan, goyang-goyang nih badan saya nih, apalagi nanti kalau misalkan saya siram air, waduh nanti kalau pingsan gimana? Kalau saya pingsan, waduh saya nggak mau pingsan di sini, nanti kayak di berita-berita ginilah gitulah. Nah itu pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu seperti itu, pasti merasakan takut kemana-mana, mau ke kamar mandi saja takut, begitupun mau keluar rumah itu pasti bermikir-mikir. Itu adalah hal yang sangat wajar. Itu namanya mentalnya sedang terganggu, mentalnya sedang ngedrop, mentalnya itu sedang turun. Nah jadi buat melatih mentalnya itu ya, untuk siapa tadi user B6 BN6NZBC12 ini, mentalnya harus dilatih, harus dipaksakan, mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus dilatih mentalnya. Misalkan begini, melatih mentalnya seperti saya contohkan tadi, ketika mau mandi merasakan takut, langsung dipaksa saja. Ketika dipaksa ya sudah gitu aja gitu kan. Nah terus kemudian keesokan harinya aku mau keluar rumah, apa mau bepergian gitu kan, pasti takut sensasinya hadir. Dan ketika kalian merasakan takut, udah kalian nekat saja ya. Ketika kalian ingin kemana gitu, ingin bepergian jauh, kalian pikirkan saja di tempat jauh itu nanti ada teman-teman kalian, di tempat jauh itu nanti ada hal-hal bahagia yang akan uh, terjadi sama saya. Jadi pikirannya ke situ, jangan berpikir aduh nanti tempatnya jauh, nanti di jalan saya masuk angin, nanti di jalan saya masuk angin saya merasakan tidak nyaman, terus siapa yang mau nolongin saya. Jangan ke situ arahnya, pikirannya arahnya itu dirubah, pikirannya itu dirubah. Oh nanti kalau misalkan saya nyampe sana, saya mau gini nih, saya mau melakukan hal yang menyenangkan nih, saya mau melatih diri saya nih supaya saya bisa sehat lagi nih, makanya saya nih mau ngetes nih, saya mau jalan jauh nih. Saya mau ngetes tubuh saya dulu nih, sambil bawa minum, sambil bawa bekal gitu ya. Untuk user BN6NZBC12 ini itu hanya perlu latihan saja. Nanti seiring berjalannya waktu, dilatih sedikit-sedikit, nanti pasti akan pulih lagi untuk yang punya akun ini ya. Terus kemudian pertanyaan dari akun Asmini. Mas, saya setiap hari merasakan rasa tidak nyaman, kadang dada rasa sakit sebelah kiri, besoknya beda lagi, kayak mau pingsan, gemeteran, keringat dingin. Ya memang seperti itu ya untuk Mbak Asmini ya, untuk Mbak Asmini. Setiap hari itu ya, saya itu juga seperti itu ya Mbak Asmini ya. Bayangkan, ini buat contoh, ini buat perbandingan buat teman-teman semua atau Mbak Asmini ya.
saya itu merasakan rasa tidak nyaman dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Saya merasakan rasa tidak nyamannya setiap hari silih berganti yang teman-teman rasakan yang lagi parah-parahnya saat ini. Saya merasakannya selama 4 tahun, bayangkan ya. Merasakan satu hari, jangankan satu hari, merasakan 1 jam atau 2 jam saja rasanya sudah tidak nyaman. Ini merasakan setiap hari selama 4 tahun, bayangkan teman-teman ya. Nah itu yang membuat saya itu kuat ya teman-teman ya. Itu yang membuat saya itu yakin bahwa gangguan itu bisa membaik karena terjadi setiap hari, menerpa kita rasa tidak nyamannya setiap hari, dari rasa tidak nyamannya, dari rasa pikirannya yang tidak nyaman, dari hatinya yang tidak nyaman, dari tubuhnya yang tidak nyaman, dari sensasi-sensasinya yang muncul. Semuanya itu setiap hari kita rasakan, tapi kita itu tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa kita itu ya tidak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Saya itu merasakannya sudah lama sekali. Nah itu memang sangat wajar, itu ciri khasnya. Nah makanya saya membuat video-video seperti ini supaya sensasinya itu lebih berkurang dan mudah-mudahan bisa kalian lakukan metodenya dan syukur-syukur kalian bisa menerapkannya dengan disiplin dan akan menjadi hilang sensasinya. Nah itu jadi setiap hari merasakan tidak nyaman itu juga sama. Saya juga dulu sering merasakan rasa tidak nyaman. Apakah itu nanti bisa hilang? Pasti bisa hilang. Yang penting itu tadi, lakukan metodenya, pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Udah itu aja sebenarnya ya teman-teman ya. Terus kemudian sering beraktivitas setiap hari. Terus kemudian ketika ada sensasi yang hadir, langsung kita tangani dengan cara makan, dengan cara minum air hangat. Udah, kita jalanin aja setiap hari seperti itu. Nanti akan berkurang, setiap harinya itu akan berkurang dengan sendirinya sensasinya. Pasti nanti akan membaik. Nah jadi buat yang merasa tidak nyaman ini sama, saya juga merasakan tidak nyaman bahkan sampai 4 tahun lamanya saya merasakan setiap hari rasa tidak nyamannya itu ya. Bahkan ketika sudah membaiknya pun merasakan rasa tidak nyaman itu masih. Tetapi itu tadi yang harus kita lakukan adalah kuatkan tubuhnya dengan cara apa? Dengan cara makan, dengan cara minum, dengan cara kita berbahagia. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian kadang dada terasa sakit sebelah kiri. Iya sama, saya juga sering merasakan dada itu nyeri sebelah kiri. Kadang juga menjalar sampai ke di bawah ketiak sini, kadang-kadang sampai ke rusuk bawah sini. Terus kemudian kadang juga sampai menjalar ke lengan. Kalau sudah menjalar ke lengan itu rasanya pegel banget ya teman-teman ya. Kadang juga menjalar sampai ke punggung, terus kemudian tembus sampai ke punggung. Kadang juga pindah sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, kadang tembus juga di punggung sebelah kanan. Pokoknya udah macam-macam. Tentu saja untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini pasti panik. Saya juga dulu seperti itu, merasakan rasa takutnya, dibarengi juga rasa lemes, rasa nggak berdaya, keringat dingin. Terus kemudian besoknya lagi ada sensasinya lagi, beda lagi. Terus kemudian besoknya lagi ada sensasi beda lagi, yang kelayangan lah, yang perut nggak nyaman lah, yang sesak napas lah, yang kaki dingin, yang lemes, segala macam. Pokoknya setiap hari itu pasti beda-beda sensasinya, dan itu adalah hal yang sangat wajar yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Apakah nantinya bisa membaik? Bisa membaik. Nanti akan terkikis. Nanti untuk Mbak Asmini ya, untuk Mbak Asmini ini diusahakan makannya jangan terlalu banyak dulu, makannya jangan terlalu kebanyakan dulu, makannya sedikit-sedikit dulu tetapi sering. Saya dulu ya Mbak ya, cara menangani dada tidak nyaman, dada rasa nyeri gitu ya. Saya dulu ya itu tadi saya kembalikan bahwa oh ini tandanya si asam lambungnya ini sedang muncul gitu. Nah, saya itu usahakan untuk mengeluarkan si gasnya itu tadi. Nah, untuk cara saya mencegahnya supaya gasnya itu tidak muncul, saya itu makannya sedikit-sedikit tapi sering, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan kita itu langsung makan kebanyakan, nanti akan menimbulkan rasa begah, tidak nyaman, bahkan begahnya itu sampai tembus ke belakang. Itu saya juga dulu sering merasakan.
Nah, jadi suatu hari ketika saya itu setelah bulan Ramadan, saya itu kan puasa ya teman-teman ya. Ketika puasa kok dada sering celekit-celekit itu kok jarang menghampiri. Di situ saya mulai belajar lagi, mulai berpikir lagi. Oh, jadi kalau pas ketika puasa itu perut sedang keadaan normal gitu, perut sedang tidak ada beban, jadinya tidak ada yang memerintah si asam lambung tadi itu untuk keluar. Jadinya itu tadi saya harus melatihnya juga untuk mengosongkan lambung ketika di malam hari. Jadi ketika saya sudah jam 8 malam itu saya sudah tidak mulai makan lagi sampai pagi. Kalau untuk minum air putih tetap minum air putih, tapi tidak makan lagi untuk melatih lambungnya, untuk mengosongkan lambungnya supaya ada perbaikan-perbaikan di lambung gitu. Karena kan lambung kita juga kan butuh perbaikan ya, ada sel-sel yang luka ya, ada lambung-lambungnya luka. Nanti itu akan diperbaiki kalau kita istirahatkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di siang harinya kita tangani lagi dengan cara makan yang sering tapi dengan porsi yang sedikit, dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi makannya sering. Nah, itu untuk Mbak Asmini. Nah, itu teman-teman ya. Oke, udah 31 menit ya teman-teman ya. Durasinya sudah terlalu panjang. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang belum terjawab pertanyaannya, di video yang selanjutnya besok akan saya jawab ya teman-teman. Yang mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang saat ini masih menonton ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psoriasis, jangan takut, jangan khawatir. Teman-teman itu pasti bakalan bisa membaik, bakalan bisa sembuh total, bakalan bisa ceria lagi seperti dulu saat teman-teman itu belum terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psoriasis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman, saya doakan supaya teman-teman itu selalu sehat. Saya doakan supaya teman-teman itu cepat membaik, cepat sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psoriasis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang selanjutnya.